Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai ta'arud al-adillah. Yang pertama, pengertian ta'arud al-adillah. Ta'arud menurut bahasa adalah artinya pertentangan satu dengan yang lain. Kemudian al-adillah adalah berarti argumen, alasan atau dalil. Kemudian secara istilah ta'arud al-adillah diartikan sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan kandungan dalil yang lain, sehingga dalam implikasinya menyebabkan kedua dalil yang berlawanan tersebut tidak mungkin dipakai pada satu waktu. Kemudian yang kedua adalah cara menyelesaikan ta'arud al-adillah. Yang pertama dengan cara dinasah. Artinya nasah mengandung dua pengertian, yaitu penghapusan atau peniadaan. Kedua berarti pemindahan dari satu kepada keadaan yang lain. Secara istilah nas dikemukakan, definisi nas yang dikemukakan oleh para ahli ushul fikih adalah penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syara' yang datang kemudian. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa hukum yang dinas atau dihapus itu atas kehendak Allah, dan penghapusan ini sebagai pertanda berakhir masa berlakunya hukum tersebut. Bisa dipahami ini seperti diganti dengan yang baru, dihapus yang lama. Kemudian tarjih. Secara bahasa tarjih berarti menguatkan. Secara terminologi ada sejumlah definisi tarjih yang dikemukakan oleh para ulama. Di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Al-Amidi, yaitu tarjih adalah ungkapan mengenai diiringi salah satu dari dua dalil yang pantas menunjukkan kepada apa yang dikehendaki, di samping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengamalkan satu atau meninggalkan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah al-jam'u wa al-taufiq. Al-jam'u wa al-taufiq adalah menggabungkan dua dalil yang nampak bertentangan sehingga keduanya bisa dipakai dan diamalkan dan didapatkan makna yang berserasian. Kemudian yang keempat, sakut al-dzalalain. Sakut al-dzalalain adalah upaya menangguhkan penyelesaian atau keputusan dari dua dalil yang tampak berlawanan karena sulit ditempuh dengan al-jam'u wa al-taufiq, tarjih maupun nas. Cara ini bukanlah penyelesaian, tetapi penangguhan untuk sementara waktu, sementara belum didapatkannya keterangan atau alasan lain untuk menunjang menguatkan salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang nas. Pengertian nas dan mansub. Nas mansub berasal dari kata nas. Dari segi etimologi, kata ini dipakai untuk beberapa pengertian. Nas dapat bermakna izalah, menghilangkan, tabdil, mengganti atau menukar, tahwil, memalingkan, dan dapat juga bermakna menukilkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ada juga rukun nas. Satu, ada nas adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Dua, nas yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya nas itu berasal dari Allah karena dialah yang membuat hukum dan penghapusannya. Tiga, mansub yaitu hukum yang dibatalkan, yang dihapuskan atau dipindahkan. Yang keempat, mansubkan yaitu orang yang dibebani hukum. Adapun syarat-syarat nas yaitu satu, yang dibatalkan adalah hukum syara. Dua, pembatalan itu datangnya dari tuntutan syara. Tiga, pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum. Yang keempat, tuntutan yang mengandung nas harus datang kemudian. Lalu macam-macam nas. Yang pertama,
Al-Quran dinasikan dengan Al-Quran, yang kedua Al-Quran dinasikan dengan sunnah, yang ketiga sunnah dinasikan dengan Al-Quran, dan yang keempat sunnah dinasikan dengan sunnah. Yang termasuk golongan ini ada 4 macam, yaitu 1. Mutawatir dinasikan dengan mutawatir pula, yang kedua ahad dinasikan dengan ahad pula, yang ketiga ahad dinasikan dengan mutawatir, dan yang keempat mutawatir dinasikan dengan ahad. Selanjutnya, cara mengetahui nas dan mansukh. 1. Keterangan tegas dari Nabi atau sahabat. Yang kedua, kesepakatan umat tentang menentukan bahwa ayat ini nas dan ayat itu mansukh. Yang ketiga, mengetahui mana yang lebih dahulu, kemudian turunnya dalam perspektif sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarjih. Pengertian tarjih. Secara etimologi, pengertian tarjih adalah masdar dari bahasa Arab rojaha yurojihu tarjihan, yang berarti menguatkan. Syarat-syarat tarjih adanya persamaan antara dua dalil tentang status ketetapan dalilnya. Karena itu, ta'arud antara Al-Quran yang qati al-tusbut dengan hadis ahad yang zani al-tusbut. Adanya persamaan dalam kekuatannya. Jika yang satu dalil itu hadis mutawatir dan lain hadis ahad, maka tidak ada ta'arud, karena dalam semacam ini hadis mutawatirlah yang harus didahulukan. Metode dan macam tarjih. 1. Tarjih bain al-nushus. Untuk mengetahui kuatnya salah satu dari nas yang saling bertentangan, ada beberapa cara yang dikemukakan para ulama usul fikih. 1. Dari segi sanad, 2. Dari segi matan, 3. Dari segi hukum, 4. Pertarjihan dengan menggunakan faktor dalil